Oke, sumber yang Anda berikan kali ini. Jujur ya, ini benar-benar bikin saya berhenti sejenak. Hah, kenapa itu? Ini kan renungan harian dari GPIB, tapi temanya loh, cybercrime, kejahatan siber. Awalnya saya kira, aduh ini agak maksa nggak sih? Maksud saya, gimana coba caranya menghubungkan kisah Nabi Yunus ribuan tahun lalu dengan, katakanlah, hacker di zaman sekarang? Kayak dua dunia yang beda banget kan? Nah, justru di situ menariknya. Penulis renungan ini tuh, dia nggak mencoba bikin hubungan teknis sama sekali. Oh oke. Sama sekali bukan. Ini lebih ke, apa ya, sebuah analogi yang kuat tentang perilaku manusia. Jadi fokusnya itu bukan jenis ancamannya, tapi bagaimana kita merespon sebuah peringatan. Disitulah kisah Niniwe jadi relevan banget. Betul juga sih. Dan kalau kita lihat, respons orang Niniwe, wah itu benar-benar di luar nalar. Luar biasa kan? Jadi Nabi Yunus ini kan datang cuma ngomong satu kalimat pendek. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Udah gitu doang. Tapi dampaknya wow. Sumber ini ngegambarin gimana seluruh kota langsung serempak gitu reaksinya. Dan itu bukan sekedar reaksi biasa loh. Ini sebuah gerakan sosial yang total. Total ya. Semua orang, tanpa terkecuali, dari yang paling atas sampai rakyat biasa, mereka puasa dan pakai kain kabung. Kain kabung ini kan simbol penyesalan yang paling dalam, semacam pakaian kasar yang sengaja dibuat gak nyaman. Bagian yang paling surreal buat saya itu waktu beritanya sampai ke raja. Iya, iya. Dia nggak membentuk tim investigasi dulu atau meragukan Yunus, dia langsung turun dari tahta, lepas jubah kebesarannya, terus duduk di atas abu. Sebuah gestur yang ekstrem banget. Dan dari situ dia ngeluarin perintah resmi. Nah itu dia, perintahnya itu yang... Yang paling unik kan, bukan cuma manusia yang harus puasa dan pakai kain kabung, tapi ternak juga. Iya, ternak. Sapi, domba, semua harus ikut. Saya juga nggak kebayang sih gimana caranya bikin sapi puasa. Tapi ini nunjukin satu hal. Ini tindakan kolektif yang absolut, mutlak. Nggak ada pengecualian sama sekali. Mereka serius banget. Luar biasa. Tapi sebentar, ini yang bikin saya mikir. Respons Niniwe itu kan didasari rasa takut akan kehancuran fisik yang nyata banget, jelas di depan mata. Sementara ancaman cyber itu kan seringnya nggak kelihatan ya, abstrak. Dan buat banyak orang kayaknya nggak terasa personal. Sampai jebret, data mereka beneran dicuri. Apa analogi ini nggak sedikit berlebihan ya? Pertanyaan bagus. Dan sumber ini seolah-olah menjawab itu secara nggak langsung. Memang ancamannya beda. Beda kan? Tapi penulis ini ngajak kita lihat bahwa dampak kejahatan cyber itu ya sama-sama merusak secara massal. Cuma wujudnya aja yang beda. Oke, maksudnya? Yang hancur itu bukan tembok kota, tapi dia? kepercayaan sosial, stabilitas finansial, bahkan kesehatan mental seseorang. Itu kan kehancuran juga, tapi versi modern. Nah, oke, saya mulai nangkap. Jadi pertobatan yang dimaksud di sini itu bukan dalam konteks teologi semata. Bukan. Ini lebih ke perubahan perilaku fundamental. Jadi bukan cuma soal, jangan klik link aneh, tapi lebih dalam dari itu ya. Jauh lebih dalam. Misalnya, mikir, apakah saya ikut menyebar kepanikan dengan rusin hoax? Atau apakah saya ikut-ikutan merundung orang di media sosial? Gitu kan maksudnya? Nah, itu dia poin kuncinya. Sumber ini menggeser fokus dari solusi teknis, kayak pasang antivirus atau bikin password yang kuat. Ke arah integritas pribadi. Tepat. Ke arah kebijaksanaan pribadi. Peringatan tentang cybercrime ini jadi semacam panggilan untuk introspeksi diri. Gimana sih perilaku kita di dunia maya? Jadi, yang dibutuhkan itu bukan cuma software update, tapi Mindset update. mindset update. Saya suka istilah itu. Jadi pada dasarnya, ini bukan soal takut pada peretasnya, tapi lebih pada gimana kita bertanggung jawab atas ekosistem digital yang kita tinggali bareng-bareng. Tepat sekali. Jadi kesimpulannya adalah sumber renungan ini pakai kisah kuno untuk kasarnya nampar kita di era modern. Peringatan soal kejahatan siber ini bukan lagi sekedar masalah IT, melainkan sebuah panggilan moral. Panggilan untuk berubah secara kolektif. Betul, sebuah pertobatan digital kalau boleh saya bilang begitu. Nunjukin respon kolektif yang total banget terhadap sebuah ancaman. Nah, kalau kita sepakat misinformasi dan kejahatan siber adalah ancaman kolektif kita saat ini, seperti apakah wujud kain kabung dan puasa versi modern yang perlu kita lakukan bersama-sama di dunia digital?